Waalaikumsalam, Pak Guru. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Ya, terima kasih sebelumnya telah bekerja sama untuk melakukan kegiatan visi akademik. Sebagaimana yang kita bicarakan sebelumnya, kegiatan supervisi ini bukan berarti saya ingin menilai Bapak. Di sini kita sama-sama belajar. Walaupun kita mengalami permasalahan dan proses pembelajaran itu ingin mengembangkan diri dalam proses pembelajaran. Mungkin di sini Bapak saatnya untuk kita sama-sama untuk lebih baik. Oke Pak. Adapun tujuan diadakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui, mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Oke. Kira-kira apa harapan Bapak dari perbincangan kita? Harapan saya ingin proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas itu betul-betul berpihak pada siswa itu sendiri. Ya, itu ya harapannya. Iya, harapannya saya. Baik, Bapak ingin menambah wawasan untuk bertukar pikiran? Kan begini, saya di kelas itu sangat sulit sekali untuk merancang sebuah pembelajaran yang menarik dan menyenangkan di siswa itu sendiri. Ada beberapa metode yang sudah saya gunakan, tetapi sulit sekali untuk mengatur siswa dan siswi yang saya ajar di dalam kelas itu. Masih ada siswa yang ribut dan masih ada siswa yang tidak konsen di dalam pembelajarannya. Itu Pak. Bapak pelajaran mata apa Pak? Mata pelajaran yang saya ajarkan di siswa tersebut sosiologi. Di sini ada pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai di materi tersebut? Kalau kita mengacu kepada CP Pak, tujuan pembelajaran saya kan fungsi sosiologi, tetapi yang ingin saya capai tersebut dengan metode comparative learning itu sendiri begitu, saya menginginkan siswa tersebut bisa memahami tujuan dan fungsi sosiologi. Oh, berarti tujuan pembelajaran Bapak itu ada dua ya, jadi ya? Iya. Itu ya yang akan dikembangkan. Iya. Pengembangan yang ingin dicapai dari aspek pengetahuan siswa itu seperti apa? Untuk mengetahui siswa, karena ada di sana 4 fungsi dari sosiologi itu, saya ingin memperdalam dari siswa dan siswi yang saya ajarkan begitu, agar suatu betul-betul memiliki pengetahuan dan mampu menerapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Metode apa yang Bapak terapkan nanti di kelas? Rencananya sih saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning, kemudian kombinasi metode diskusi kelompok. Jadi Bapak juga akan menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi ya? Oh iya, itu juga. Baik. Dengan kesiapan belajar siswa, gaya belajar siswa, kira-kira apa hambatan yang Bapak temui di kelas? Ya kan kaitannya dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kan saya sempat di awal minggu yang kemarin melaksanakan asesmen diagnostik. Di sana begitu saya mendapatkan gambaran bagaimana gaya belajar dari peserta didik itu sendiri. Gaya belajarnya begitu ada kinestetiknya, ada audionya dan ada audio visualnya begitu. Artinya di dalam kelas itu ada 3 kategori ya, yang pintar, sedang dan yang rendah. Dan semuanya itu dikolaborasikan, ya diakomodir semuanya.
Oke, jadi Bapak menghadapi perbedaan ya dan solusi cara mengatasinya di kelas ya. Ini Bapak akan menggunakan media dalam membedakan tugas yang berjenjang atau bagaimana terkait masalah? Saya biasanya menggunakan media PowerPoint begitu untuk menyampaikan konsep atau konten-konten di yang berarti yang apa istilahnya kinestetik ya? Iya. Yang kinestetik ada beragam ya? Iya, dan itu pun begitu karena saya menggunakan tiga-tiga ini kan tiga-tiga ini yang muncul. Pertama definisi konten, proses, dan produk itu sendiri begitu. Jadi diferensiasi konten tersebut saya menyiapkan 3 model materi di sana. Ada yang berbentuk tulisannya, kemudian ada yang berbentuk videonya, dan ada yang berbentuk visualnya. Baiklah. Jadi dalam kegiatan seperti ini untuk mengukur keberhasilan itu seperti apa? Biasanya saya melakukan refleksi dan umpan balik di akhir pembelajaran itu sendiri untuk mengetahui begitu sejauh mana pemahaman dari peserta didik itu sendiri, dan asesmen di akhir CP itu atau tujuan pembelajaran itu. Berarti harapan Bapak Ibu dalam pembelajaran tersebut siswa paham ya, memahaminya. Memahami. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan tersebut, jam berapa dan di kelas apa? Insya Allah saya akan mulai laksanakan karena saya mengajar begitu di 8 kelas Pak Guru. Saya akan mulai menerapkannya di minggu yang ini karena saya harus merancang perencanaan pembelajaran. Ya, minggu besok ya tanggal 29 ya hari Senin besoknya. Ya, hari Senin tanggal 29 dan seterusnya saya akan mempraktikkan karena saya sedang merancang modul pembelajaran yang sesuai dengan model pembelajaran yang akan saya terapkan dan metode pembelajaran yang akan saya pakai di dalam pembelajaran. Oke, berarti kita tunggu besok hari Senin tanggal 28 ya, hari Senin. Berarti jam hari Senin tanggal 28 jam terakhir ya? Jam terakhir di kelas 10D ya? Kelas 10D. Iya, di 10D ya. Nanti sebelum saya akhiri, kira-kira Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita apa ya hari ini? Kita Bapak dapatkan. Alhamdulillah begitu, dari percakapan ini begitu saya mendapatkan suatu gambaran bagaimana melaksanakan pembelajaran itu dengan menggunakan model-model pembelajaran dan metode-metode dan dengan strategi diferensiasi seperti apa yang Bapak berikan solusi tadi begitu, bahwa pembelajaran berdiferensiasi begitu lebih bermakna untuk kurikulum Merdeka ini. Akomodir 3 jenis tadi ya. Baiklah, terima kasih atas perbincangan hari ini. Baiklah, kita ketemu nanti pada kegiatan di kelas dan pasca observasi. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Alhamdulillah kita baru 2 kali pertemuan, belum masuk ke materi. Hari ini kita akan mulai masuk ke materi yang berkaitan dengan fungsi sosiologi. Nah, sebelum kita mulai mempelajari konten atau materi yang harus kita tuntaskan selama 5 kali pertemuan yang berkaitan dengan fungsi sosiologi, kita belajar santai saja ya. Ya. Tapi sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama tadi. Masih ingat kesepakatannya tadi? Masih. Apa?
Apa? Di dalam pembelajaran. Yang kedua, tidak boleh mengganggu teman pada waktu belajar mengajar. Yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. ya, tugasnya diselesaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Iya, sebelum kita masuk ke materi, itu yang harus kita ingat. Ingatkan. Yang selalu kalian ingat, terus supaya kegiatan pembelajaran kita tetap berlanjut. Ya, ya. Kalau begitu, silakan angkat tangan dulu semuanya. Angkat tangan. Angkat tangannya kalau kita jangan terlalu tinggi. Ya, ya gerakkan tangannya. Wih, banyak anak kecil. Ya. Gerakkan tangannya supaya tidak kaku. Ya, gerakkan tangannya ke bawah. Ya, ke bawah lagi. Ya, tepuk tangan lagi. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Iya, terima kasih. Sama-sama. Ya, kalau begitu kita mulai dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, untuk kegiatan kita yang sekarang, kita akan mempelajari masuk ke dalam materi yang berkaitan dengan fungsi sosiologi. Nah, di dalam fungsi sosiologi ini, inilah peta konsep yang harus kalian pelajari selama 5 kali pertemuan. Materi-materi di dalam fungsi sosiologi ini yang harus dipelajari, yang pertama sejarah perkembangan sosiologi. Apa? Sejarah perkembangan sosiologi. Sejarah perkembangan Sosiologi. Nah, inilah indikator yang pertama yang harus kalian capai. Kalian harus memahami bagaimana sejarah perkembangan sosiologi. Apa-apa isinya di dalam sejarah perkembangan sosiologi? Ada yang namanya revolusi industri. Yang kedua, revolusi Inggris. Nah, inilah yang harus kalian pahami, sejarah perkembangan sosiologi yang dimulai dari 2 revolusi, yaitu revolusi industri dan revolusi Prancis. Nah, dari 2 revolusi inilah kalian akan memahami sejarah perkembangan sosiologi. Kemudian indikator yang kedua tentang pengertian sosiologi. Ada 3 konsep yang akan kita pakai. Coba. Yang ketiga yaitu karma. Nah, kalau kalian sudah memahami pengertian sosiologi menurut Auguste de Comte, kemudian Max Weber, karma, berarti sudah tercapai indikator yang pertama dan keduanya. Barulah yang ketiga, indikator yang ketiga kita masuk di minggu yang akan datang mempelajari tentang sifat hakikat sosiologi. Sifat hakikat sosiologi. Kemudian yang terakhir, Fungsi ya, sosiologi. karena dia adalah makhluk sosial. Sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Kemudian manusia itu menurut pertama makhluk hidup yang memiliki akal berpikiran atau hawa nafsu. Betul. Dan inilah yang membedakan manusia dengan manusia dengan manusia dengan manusia dengan manusia iya, ini yang membedakan manusia dan hewan. Pikiran dan hawa nafsunya semua hewan juga punya, tetapi akal berpikiran itu tidak dimiliki.
Ya, ya baik, itu menjadi pertanyaan pemantik kita. Ya, kita akan membahas sejarah perkembangan sosiologi dan pengertian sosiologi dengan bekerja kelompok. Saya akan bagi kalian menjadi berapa jumlahnya? 6 hingga 6. Iya, pada enam saya bagi menjadi 6 kelompok ya. Ya, pembagiannya berhitung kayak kemarin. Ya. Ya, nanti lewat sini. Ya, nanti kan beda lagi. Kan saya yang ngatur kan. Saya jaga menghitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia adalah makhluk sosial. Sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Kemudian manusia itu menurut pertama makhluk hidup yang memiliki akal dan pikiran atau hawa nafsu. Betul. Dan inilah yang membedakan manusia dengan manusia dengan manusia dengan manusia dengan Iya, ini yang membedakan manusia dan hewan. Pikiran dan hawa nafsunya semua hewan juga punya, tetapi akal berpikiran itu tidak dimiliki. Ya, ya baik, itu menjadi pertanyaan pemantik kita. Ya, kita akan membahas sejarah perkembangan sosiologi dan pengertian sosiologi dengan bekerja kelompok. Saya akan bagi kalian menjadi berapa jumlahnya? 6 hingga 6. Iya, pada 6 saya bagi menjadi 6 kelompok ya. Ya, pembagiannya berhitung kayak kemarin. Ya. Ya, nanti lewat sini. Ya, nanti kan beda lagi. Kan saya yang ngatur kan. Saya jaga menghitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Kita akan menggunakan komparatif learning untuk memahami bagaimana fungsi sosiologi itu sendiri. Nah, konsep fungsi sosiologi itu ada 4. Ada pembangunan, perencanaan, penelitian, dan pemecahan masalah. Ini kalau kita berbicara peta konsep selama 5 kali pertemuan yang akan kita bahas tentang fungsi sosiologi beserta 4 indikatornya. Sudah dipahami? Sudah ditulis? Sudah? Iya. Seperti apa yang saya sampaikan di awal pertemuan yang kemarin, pembelajaran di SMA itu berbeda dengan pembelajaran di SMP atau SD. Kalau SMA itu guru itu hanya memfasilitasi saja, hanya memberikan, oh ini peta konsep yang harus dipelajari. Tidak diberitahu, tetapi siswa tersebut mencari tahu materi itu sendiri. Karena sudah dianggap besar, kalau orang besar itu pasti bisa mencari sendiri, pasti bisa belajar sendiri. Jadi hanya sebatas ini yang akan diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kalian. Barulah nanti kalian mencari sendiri sejarah perkembangan sosiologi, baik itu menurut revolusi industri dan revolusi Inggrisnya. Kemudian pengertian sosiologi menurut Auguste Comte, Karl Marx dan Max Webernya, sifat dan hakikat sosiologinya, kemudian yang terakhir fungsi sosiologinya. Nanti kalian yang akan mencari sendiri. Baru nanti di akhir pembelajaran saya memberikan kesimpulan dari apa-apa yang sudah kalian cari temukan. Ya, untuk pembelajaran ini, di akhir pembelajaran kita akan menggunakan diferensiasi proses. Diferensiasi prosesnya untuk membahas sejarah dan pengertian sosiologi dan diferensiasi produk.
membahas dua indikator ini, sejarah dan fungsi sosiologi ini. Kita akan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi proses dan pembelajaran berdiferensiasi produk. Nah, bagaimana teknisnya? Nanti kalian boleh menggunakan di dalam belajarnya, bisa belajar di perpustakaan, bisa belajar nanti di rumah melalui internet atau HP-nya, mencari tentang revolusi sejarah perkembangan dan ini, ya, mencari kedua materi ini di rumah. Kemudian nanti produknya, nanti kalian akan mengkomunikasikannya, yaitu dengan presentasi secara online-nya. Kalian membuat video sendiri presentasinya, kemudian kalian unggah dalam bentuk YouTube atau linknya dikirim ke saya untuk saya periksa dan tonton, menceritakan tentang sejarah perkembangan sosiologi. Kalau memang ada yang belum bisa begitu, untuk presentasi hasil melalui online, nanti Ananda juga saya fasilitasi untuk presentasi atau komunikasi hasil di depan. Bagi yang tidak mau online, nanti ada presentasinya disiapkan di depan. Begitu teknisnya pembelajaran itu, sehingga kalian bisa memilih apakah presentasinya online atau presentasinya secara langsung di depan. Iya. Begitu teknisnya nanti. Nah itu kalau kita berbicara peta konsep untuk kegiatan-kegiatan aktivitas kita selanjutnya. Ya, sebelum kita masuk ke materi, ada yang mau ditanyakan nggak tentang peta konsep ini? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Kalau tidak ada, kita mulai. Ada yang tahu nggak apa sih yang namanya manusia itu sendiri? Manusia nggak ada. Ada nggak yang tahu apa namanya manusia? Manusia ada. Ya, silakan angkat tangan yang mau bicara. Ayo angkat tangan. Angkat tangan. Silakan, siapa yang mau berbicara? Apa sih yang kalian pahami tentang manusia itu atau diri kalian sendiri? Apa sih yang kalian pahami dengan diri kalian sendiri? Angkat tangannya. Angkat tangannya dulu. Iya, silakan berdiri di sana. Berdiri. Nah, sebut namanya mulai berbicara. Saya Iya. manusia adalah makhluk sosial. Makhluk? Sosial. Iya, makhluk sosial. Iya. Siapa namanya tadi? Amat terpanjang Faridi. Ya, saya tulis Faridi saja ya. Iya, Faridi. Ada yang lain lagi? Angkat tangannya, caranya. Tangannya diangkat. Tangannya. Ya, apa ya? Manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai akal, pikiran, dan hawa nafsu. Ya, makhluk hidup yang memiliki akal, pikiran, hawa nafsu. Parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Nur? Alhamdulillah baik Pak. Oke, terima kasih telah meluangkan waktunya kembali. Karena setelah kita observasi di kelas, ada hal-hal yang perlu kita coba perbincangkan terkait dengan rangkaian supervisi akademik yang pernah kita lakukan kemarin waktu Bapak ngajar di kelas. Ini saya ingin memberikan ada beberapa pertanyaan
yang terkait dengan proses mengajarnya Pak Munawar kemarin di kelas. Eh, kita mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang Pak Munawar lakukan. Bisa dimulai? Bisa. Oke. Terima kasih Pak. Jadi sebelumnya apa harapan dalam perbincangan kita hari ini? Apa harapannya? Saya ingin mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Itu sih yang apa-apa yang menjadi kekurangan dan apa-apa yang menjadi kelebihannya. Oke, berarti Pak Munawar ingin mengetahui kekurangan atau kelebihan proses pembelajaran yang telah dilakukan di kelas. Oke. Baik. Alhamdulillah Bapak Munawar proses pembelajarannya berjalan lancar. Pak Munawar bisa nggak menceritakan pengembangan yang Pak Munawar bisa lakukan di dalam kelas, dan kemudian langkah-langkah seperti apa yang dilakukan? Kemarin Pak, sebelum Bapak masuk melakukan supervisi di dalam kelas itu, saya itu sudah mencoba menyusun perangkat pembelajaran, yaitu seperti model pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran problem based learning. Tetapi saya rasa begitu pembelajaran yang saya lakukan yang kemarin itu belum maksimal Pak. Karena masih saya lihat anak-anak tersebut begitu masih belum termotivasi di dalam belajarnya. Padahal yang saya inginkan dengan menggunakan PBL tersebut begitu motivasi belajar anak-anak tersebut meningkat. Berarti proses pembelajaran atau pengembangan yang dilakukan oleh Pak Munawar itu kategori berhasil atau belum? Kalau saya anggap belum begitu berhasil Pak. Kalau saya lihat di pembelajaran yang kemarin. Baiklah, tapi proses pembelajaran itu saya lihat sudah lancar, walaupun ada yang kurang itu masih dalam proses ya. Iya. Jadi dalam proses pembelajaran. Baik, kira-kira jika ada, kalau dikalkulasikan mana lebih banyak siswa yang lebih paham atau yang kurang kalau dipresentasikan? Kalau saya presentasikan begitu, kalkulasikan begitu untuk presentasinya, saya merasa hampir 50-50. Oh, ya. 50% Iya, yang aktif, 50% yang 50% yang masih belum. proses. Iya. Ya. Nah, jadi tapi saya lihat Pak Munawar sudah maksimal dalam memfasilitasi anak. Adapun yang belum mencapai maksimal itu berarti dalam proses ya. Oh iya. Baik. Apa rencana ke depan Pak Munawar terkait dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensial, yang kira-kira disesuaikan dengan bahan ajar dan sebagainya? Saya ingin mencoba begitu mengadopsi pendekatan pembelajaran berdiferensiasi tersebut begitu dengan menggunakan model atau metode-metode pembelajaran yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Misalnya nanti begitu untuk pembelajaran berdiferensiasi tersebut, saya ingin mengetahui sejauh mana bakat minat belajar peserta, kebutuhan belajar dari peserta didik itu. Karena yang kemarin tidak saya laksanakan begitu, sehingga saya tidak tahu bagaimana kebutuhan belajar peserta didik itu sendiri. Nah, nanti kita tunggu proses perkembangan perubahan ya dari hasil pengembangannya yang dilakukan oleh Pak Munawar. Kita tunggu kira-kira kapan rencana untuk selanjutnya untuk melakukan perubahan? Untuk rencana saya begitu 2 minggu yang akan datang, yang kemarin kan kita melaksanakannya untuk supervisi, Bapak melaksanakan supervisi tersebut begitu kan hari Selasa. Iya.
minggu yang besoknya, Selasa besoknya begitu, saya akan menyiapkan diri perangkatnya dulu, perangkat pembelajaran dulu. Kemudian nanti baru kita terapkan perangkat yang saya susun tersebut di minggu yang akan datang. Oke, baiklah, mudah-mudahan itu bisa secepatnya ya. Jadi Siap. artinya kemarin itu sudah terlaksana, terus yang berarti yang minggu berikutnya itu refleksinya, terus untuk minggu berikutnya untuk pelaksanaan sesuai dengan program yang Bapak susun. Insya Allah. Di sini manfaat apa yang dirasakan Pak Munawar setelah melakukan pengembangan di peserta didik? Ya, kemarin itu sudah terlaksana, terus yang berarti yang minggu berikutnya itu refleksinya, terus untuk minggu berikutnya untuk pelaksanaan sesuai dengan program yang Bapak susun. Insya Allah. Di sini manfaat apa yang dirasakan Pak Munawar setelah melakukan pengembangan di peserta didik? Saya merasa bahagia begitu melihat peserta didik tersebut ada peningkatan di dalam motivasi belajarnya. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan di bawah 50% untuk motivasi belajar dari peserta didik itu sendiri. Tapi alhamdulillah begitu, mudah-mudahan kedepannya dengan menggunakan diferensiasi ini begitu, mudah-mudahan bisa mencapai 60 atau 80% motivasi belajar peserta didik di dalam kelas itu. Oke, baiklah, kita tunggu nanti hasil perubahannya ya. Iya. Jadi terima Siap. kasih baiklah, terima kasih atas waktunya Pak Munawar untuk Sama-sama. hari ini untuk observasi hari ini. Pak Munawar mau bekerjasama juga membagi, bercerita pengalaman dan harapan tentang perkembangan anak ke depannya terhadap rancangan program yang telah disusun oleh Pak Munawar. Demikian ya, Pak Munawar, terima kasih atas waktunya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Ya, nggak perlu penguatan. Maksudnya perlu atau enggak? Perlu sih teman-teman. Oh, iya. Lanjutkan nanti dipotong saja. Ya, Ya, Dipersilakan dulu. Ya, sebentar deh, sebentar Mas ya. Sebentar ya. Sebentar ya. dia penguatan. Sebentar penguatan dari. Oke. Apa langsung kita lakukan? Langsung saja nanti dipotong. Ya, langsung. Sudah persilakan dulu. Silakan dulu. Untuk selanjutnya kita harap Pak PP untuk memberikan penguatan terhadap observasi pasca observasi yang telah dilakukan tadi dengan Pak Munawar, dan ada kita berharap ada masukan-masukan dari Pak PP. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Persilakan dulu. Untuk selanjutnya kita harap Pak PP untuk memberikan penguatan terhadap observasi pasca observasi yang telah dilakukan tadi dengan Pak Munawar, dan ada kita berharap ada masukan-masukan dari Pak PP. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Salihin. Terima kasih Pak Munawar tadi sudah bersedia untuk digali informasi terkait proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Jadi ada beberapa hal yang lihat tadi menjadi fokusnya. Yang pertama tadi disampaikan kemarin ketika proses pembelajaran itu menggunakan model pembelajaran PBL, problem based learning ya, pembelajaran yang berbasis masalah. Dan memang alhamdulillah sudah berjalan lancar, walaupun sebenarnya yang menjadi fokusnya itu adalah motivasi belajar siswa. Itu Pak Munawar tadi sampaikan kalau misalnya bisa dibilang belum terlalu berhasil karena 50% siswa yang aktif, 50% siswa yang tidak aktif. Nah, harapannya ke depan memang bisa menggunakan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tentunya ini merupakan pemahaman baru buat kita semua Pak Salihin ya. Jadi memang ini merupakan pelajaran baru, pembelajaran yang mengharuskan kita untuk bisa mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Jadi seperti yang kita ketahui, anak-anak itu mempunyai bakat, minat, dan potensinya masing-masing. Nah, untuk kedepannya silakan bisa dicoba dengan catatan memang sebelum kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu kita harus melaksanakan asesmen awal dulu. Atau ya kita melakukan asesmen diagnostik. Ada yang berupa asesmen diagnostik kognitif, itu bisa menggunakan pretest atau mungkin nanti kita berikan soal pengetahuan dulu untuk mengetahui seberapa besar
pemahaman anak-anak terhadap materi yang akan kita ajarkan. Bisa juga menggunakan asesmen diagnostik non kognitif, itu nanti ya bisa digunakan, bisa menggunakan apa namanya kayak instrumen-instrumen gitu, dari survei kesukaan belajar siswa itu apa, terus kemudian anak itu kira-kira dia gaya belajarnya seperti apa, itu bisa kan seperti yang Pak Salih sudah belajar juga kemarin ya. Gaya belajar anak itu berbeda-beda, ada yang visual, ada yang audio visual, ada yang kinestetik. Nah nanti silakan disesuaikan pembelajarannya berdasarkan gaya belajar tersebut. Nanti mungkin bisa sharing lebih dalam lagi Pak Salihin ya. Nanti juga bisa menerapkan juga selain pembelajaran berdiferensiasi, ada namanya pembelajaran kompetensi sosial emosional. Bagaimana cara kita sebagai guru bisa mengelola emosi. Jadi ya tidak untuk kemungkinan setiap hari pasti kita harus profesional sebagai guru. Kadang memang ada suatu hari di mana kita banyak sekali beban hidupnya ya, saya tahu kayak Pak Salihin sering terganggu dengan ya perempuan-perempuan atau mungkin ada banyak tagihan apa gitu Pak ya. Itu biasanya kebawa sampai ke sekolah. Nah, jadi penting sekali kita menerapkan KSE ini untuk kita bisa fokus dalam mengajar. Siswa juga kita harus diberikan juga seperti itu. Dan ada teknik stop, yaitu nanti bisa di-sharing juga. Itu kalau bisa diterapkan di kelasnya itu sangat efektif untuk membangkitkan kembali fokus belajar siswa yang mungkin suatu hari agak hilang karena beberapa masalah yang dibawa dari rumah. Itu sih mungkin dari saya. Harapannya memang kurikulum Merdeka ini kan salah satu yang paling menonjol itu adalah pembelajaran diferensiasi dan KSE-nya. Silakan nanti bisa diterapkan, dan saya yakin untuk tingkat motivasi belajar siswa akan meningkat kalau kita sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, terima kasih Pak Pepe atas saran dan penguatan yang dilakukan terhadap saya melakukan observasi tadi. Kita berharap juga ke depan terhadap guru yang diobservasi itu mengaplikasikan pembelajaran yang berdiferensiasi dan menggunakan teknik stop pun juga dan KSE. Demikian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, wah, itu polong-polong wah ya, Master Editor. Para selamat pertama tolong. Karena